Dan pemirsa, untuk mengetahui kondisi terkini warga terdampak erupsi Semeru, kita sudah terhubung dengan Mahathir Muhammad di Kampung Renteng, Lumajang, Jawa Timur. Selamat sore, Mahathir. Bagaimana kondisi di sana, Mahathir? Ya, selamat sore Arista. Untuk kondisi saat ini memang baru saja turun hujan intensitas ringan, namun memang sudah mereda. Saat ini pun kalau kondisi di desa atau di Kampung Renteng, khususnya di desa Sumber Wuluh, Kecamatan Candipuro, saat ini memang kami tidak bisa begitu mendekat, bahkan dari pihak BNPB menjaga di sana tidak boleh melebihi dari pihak BNPB karena kondisi abu vulkanik yang masih cukup tebal ini cukup membahayakan kalau nanti tiba-tiba intensitas hujan tiba-tiba deras karena memang masih terpantau mendung ya di sini ya. Dan tadi juga dari pihak tim SAR, BNPB, TNI Polri juga sudah mengevakuasi kurang lebih ada 6 jenazah yang sudah dievakuasi. 3 jenazah diantaranya ditemukan dalam satu rumah, 2 jenazah berada di aliran bantaran kali. Berarti mereka kalau dapat dikatakan mereka lagi bekerja di tambang. Satunya kami belum mendapatkan konfirmasi pasti di mana ditemukan, tapi sejauh ini kami mendapatkan data 6. Masih kurang lebih ada 2 lagi yang dinyatakan hilang. Tadi proses evakuasi sudah dilakukan dari siang hari, namun dihentikan karena memang dinyatakan sudah terlalu sore, sudah terlalu gelap, dan kondisi saat ini pun memang cukup membahayakan apabila terus melakukan evakuasi. Dan juga saya akan mengajak Anda, Risa, untuk berbincang langsung dengan salah satu warga yang terdampak, karena salah satu warga tadi kami berbincang, dia rumahnya salah satunya ada di dalam. Saya mengajak Anda untuk berbincang dan bertemu dengan warga tersebut. Bapak, Pak Giman, kita bisa ngobrol-ngobrol sebentar, Pak? Di sebelah sini, Pak. Bapak sebelah kanan saya, Pak. Sebelah sini, Pak. Ya, Pak, sebelumnya saya turut prihatin ya, Pak. Kita geseran lagi, Pak, geseran lagi. Saya turut prihatin, Pak, sebelumnya atas kejadian yang menimpa. Bapak katanya rumahnya di dalam, Pak, ya? Iya. Ya, sebelumnya ya rumah saya itu, saya naik aktivitas beres. Sesudah itu saya lihat ke barat, gunungnya itu ngukus. Pertama, ngukus. Setelah itu saya berangkat naik, sudah pohon itu sudah sudah selesai naik, saya lihat ke barat, kukus. Lihat ke barat itu ngukus tambah gembuleng. Sudah itu saya pulang, keluarga saya, anak saya semuanya disuruh nyimpang dari tempat ini. Gitu. Kalau kondisi rumah saat ini seperti apa, Pak? Bapak sempat lihat nggak? Hancur semuanya, Pak. Hancur semua. Iya, iya. Ada sempat barang diselamatkan atau nggak ada sama sekali? Ada. Kalau punya saya, kalau sudah di tetangga saya itu sudah nggak ada, semuanya habis, rumah-rumah itu hangus ya, Pak? Ya. Bapak sendiri ada hewan ternak nggak sih, Pak, di rumah, Pak? Kenapa? Ada hewan ternak nggak di rumah, Pak? Ada. Itu sempat diselamatkan atau tertinggal semua, Pak? Tertinggalkan semua, tapi sapi sudah nggak ada, mati pun semua. Sekarang nih, Pak, Bapak dan keluarga sekarang ngungsi di desa mana, Pak? Di posko yang mana, Pak? Posko Cabean. Cabean di masjid. Di masjid ya, Pak? Iya. Tapi untuk bantuan ke Bapak nih dari pihak-pihak terkait seperti relawan, bantuan ke Bapak sendiri, Bapak sudah merasa tercukupi atau belum sih, Pak? Cukup. Ya. Pak, terakhir nih, Pak, harapan Bapak sendiri nih kepada mungkin pemerintah, ada yang ingin disampaikan untuk rumah atau ke depan ini, Pak? Ya, kalau masyarakat di sini ya minta kepedulian nih Bapak pemerintah, tolonglah. Di sini orang nggak punya rumah semua yang dampak banjir ini. Mohon perhatiannya Bapak pemerintah gitu. Baik Bapak Giman, terima kasih, Pak, atas waktunya, Pak. Sehat selalu ya, Pak. Salam juga buat keluarga. Sekali lagi saya turut prihatin atas kejadiannya. Terima kasih, Pak, atas waktunya. Ya, itu perbincangan kami dengan salah satu warga, Arlista, bahwa tadi sempat disampaikan bapaknya sedang bekerja. Ketika melihat dari sisi barat sudah ada abu vulkanik yang sudah melambung tinggi, sehingga Bapak langsung pulang menyelamatkan keluarganya untuk bisa diselamatkan. Memang tidak bapaknya juga punya hewan ternak, tapi tidak semua hewan ternak yang dapat dibawa. Sapinya juga tertinggal, akhirnya sapinya pun tidak bisa diselamatkan. Nah, saat ini pun keluarganya masih mengungsi di masjid untuk kebutuhan cukup tersedia. Nah,
Namun sayangnya tidak dapat diselamatkan untuk hewan ternaknya. Namun sejauh ini mereka harapannya ada rumah yang bisa mereka tinggali setelah kejadian ini. Arlista kembali ke studio. Baik, Mahathir, tempat yang Anda memberikan laporan saat ini termasuk kawasan zona merah atau tidak, Mahathir? Ya, kalau gitu saya akan sedikit mundur saja mengajak Arlista nih, kita melihat kita tidak akan masuk tapi hanya menunjukkan aliran kali ya. Ini termasuk zona merah. Kenapa zona merah? Arlista dapat lihat di sini aliran kalinya, ini masih larva panas ya. Jadi kami juga dihimbau untuk berhati-hati, tidak maksudnya ya jangan sampai terjatuh ya kalau bisa. Ini masih lahar panas katanya, dan ini masih cukup deras dan aliran kalinya begitu berwarna coklat. Ini termasuk zona merah yang kami katakan. Kenapa kami berani ke sini? Karena alhamdulillah pada siang hingga sore ini tidak ada erupsi kecil maupun luapan-luapan angin panas. Memang terjadi pada pagi hari tadi, namun sejauh ini pihak BNPB tetap terus berjaga di sekitaran kami. Jadi ketika ada sesuatu hal yang mungkin membahayakan, kami akan langsung berangkat pergi dari lokasi ini. Seperti itu, Arlista. Baik, Mahathir, tapi di belakang Anda ini sempat ada warga yang memasuki ataupun mendekati petugas BPBD. Mereka ini warga yang ingin menuju ke rumahnya atau hanya ingin melihat-lihat? Mungkin Anda bisa mewawancari salah satu warga. Oke, saya coba kalau begitu ya, saya akan coba ke sana. Karena kalau misalnya Arlista nanya sebenarnya apakah mereka warga atau mereka hanya lihat-lihat, jawaban saya adalah orang atau warga yang hanya ingin melihat-lihat atau mengabadikan momen, Arlista. Karena banyak sekali kami tadi tanya-tanya, Bapak rumahnya di sini? Enggak Mas, kami dari desa lain begitu. Nah, saya coba agak masuk deh ke dalam nih. Saya mau melihat di sini, Bapak, punten, Bapak warga sini Pak? Bapak rumahnya di sini nggak Pak? Iya, sebelah situ. Rumahnya persis di situ Iya, Pak? Ini iya. ngecek rumah atau gimana? Iya, ngecek rumah itu saudara saya di situ. Ada Pak? Ada saudara saya di situ. Ada saudara di situ? Iya, tapi pokoknya di balai desa sekarang. Oh, semua di balai desa. Iya. Oh, saya pikir Bapak cuma hanya lihat. Iya, enggak ya, boleh ke sini. Benar-benar warga sini ya Pak ya. Baik, terima kasih Pak. Ya, ini satu lagi ketemukan warga yang memang saudaranya ternyata ada di sini. Ya, kalau kami lihat lagi ke dalam, kami tidak mungkin melebihi dari BNPB atau BPBD. Saat ini memang kalau lihat Arlista dari kaca Anda masih ada beberapa, mungkin kelihatannya warga-warga yang ya hanya memegang handphone untuk mengabadikan momen. Dapat coba kami dekati lagi. Nah, inilah pemandangan di desa atau maksud kami di Kampung Renteng. Saat ini semuanya sudah ditutupi oleh abu vulkanik. Inilah rumah-rumahnya. Ono setrum makanya saya khawatir ono setrum. Jadi pun dari pihak BNPB pun sebenarnya memang menghimbau untuk tetap menggunakan masker ya, karena sangat berbahaya apabila ketika abu vulkaniknya dipijak, ini abu vulkaniknya berterbangan, jadi berbahaya untuk pernafasan. Seperti itu, Arlista. Nah, seperti ini nih Arlista seperti ini. Jadi dari BNPB melarang ngusir-ngusir, jadi untuk sedang melarang masuk ke dalam karena berbahaya, cukup berbahaya di sini, Arlista. Baik, Pak Mahathir, berarti bisa dikatakan untuk ketinggian dari abunya ini bisa mencapai 2 hingga 3 meter, seperti itu ya Pak Mahathir kalau misalkan saya pantau dari layar ini? Langsung saja saya mengajak Anda, mungkin Bapak izin saya ke situ sebentar boleh Pak? Monggo, kami diizinkan. Kami hanya cuma untuk menunjukkan satu rumah paling dekat dari kami dan juga tidak terlalu ke tengah, Arlista. Ini berarti kalau kami lihat tunjukkan kepada Arlista, ini kami mencoba masuk lagi. Kalau tadi kami lebih berani, lebih ke dalam karena posisinya cerah langitnya. Ini yang saya sentuh pasti adalah kalau disebutnya, mungkin kalau saya salah mohon maaf ya, atau kanopi atau penutup di bagian teras rumah. Ini di bagian depan berarti ini. Ini adalah bawahnya adalah teras. Kalau kami sedikit bayangkan, ke belakangnya masuk pintu langsung ke ruang tamu ya. Ini kami sudah berdiri persis dengan kanopinya. Nah, ini dalam ruang tamu nih, Arlista. Nah, Arlista dapat lihat, wah luar biasa sekali. Ini saya juga baru pertama kali ini masuk ke dalam sini. Ini benar-benar tebal. Saya nggak tahu ada barang-barang apa di dalam. Saya juga tidak bisa menginjak di dalam. Mungkin hanya bisa melihat sedikit. Ya, kami hanya melihat semuanya ini hanya abu vulkanik saja ya. Kalau barang-barang kami lihat ada
ya teralis seperti jatuh, terus atap juga sudah tidak ada. Kalau saya masukkan tangan di sini, padahal di sini mendung loh Arista, tapi kalau saya masukkan tangan di sini panas, agak hangat di sini. Jadi berarti masih ada abu vulkanik yang cukup panas ketika mungkin ada digali ini, cukup terasa hangat di dalam. Seperti itu Arista. Baik, terima kasih banyak atas laporannya Mahathir dan rekan juru kamera. Tetap jaga kesehatan dan tetap berhati-hati Mahathir. Terima kasih.